Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar cara menentukan domain dan range dari grafik fungsi. Coba amati dan pahami contoh berikut ini. Jika diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q dinyatakan dengan setengah dari. Maka dapat dibuat diagram panas seperti ini. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Selanjutnya, tentukan pasangan berurutan dari himpunan P ke himpunan Q. Maka dapat ditulis 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 seperti ini. Nah, berikutnya, tentukan domain atau daerah asal. Nah, dulu ketika kalian SMP pernah diajari tentang domain, kodomain, dan range. Nah, domain yaitu daerah asal. Ini adalah daerah asalnya. Anggotanya mana aja anggotanya? 1, 2, 3, 4. Ini adalah anggota dari domain. Berikutnya kodomain atau daerah kawan. Anggotanya yaitu ini semuanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini adalah kodomain atau daerah kawan. Berikutnya yang D, tentukan range atau daerah hasil. Nah, daerah hasil yaitu daerah yang memetakan dari domain ke kodomain, yaitu ini pasangannya ini aja. 2, 4, 6, 8. Ini adalah range atau daerah hasil. Sedangkan kodomain atau daerah kawan yaitu semuanya ini. Nah, gitu ya. Berikutnya kita masuk ke fungsi. Suatu pemetaan dari F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota dari himpunan A dipetakan atau dikaitkan dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Jadi himpunan A ini dia tidak boleh nyabang dua. Jadi satu ini nggak boleh ke D, nggak boleh ke A. Nah, kalau yang satu ini nyabang dua itu bukan fungsi. Nah, 1 ke D, 2 ke A, 3 ke D, 4 ke B. Nah, tapi untuk anggota di himpunan B ini boleh dia boleh. Nah, dia boleh nyabang dua, milik satu dan milik tiga begitu. Berikutnya, domain fungsi F atau daerah asal dapat ditulis dengan notasi DF. F-nya kecil ya. Sedangkan range fungsi F atau daerah hasil dapat ditulis dengan notasi RF. Nah, kalau dapat saya ilustrasikan bentuk fungsi di kehidupan sehari-hari, misalnya kita pergi di sebuah warung makan atau kantin begitu, misalkan kantin sekolah. Kantin sekolah kita itu menjual ada bakso ya, ada bakso, lalu ada soto, ada ayam geprek, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu untuk minumannya, misalkan di sini saya tulis es teh, es jeruk, terus ada jus. Dah, misalkan di sini ada 8.000, ada 7.000, ada 5.000, ada 2.000. Ini himpunan A yaitu berbagai macam makanan dan minuman, dan ini harganya. Sekarang kita pasangkan. Bakso misalkan harganya 8.000, soto misalkan harganya 8.000, ayam geprek 7.000, es tehnya 2.000, es jeruknya juga 2.000, jusnya
5.000. Nah, ini termasuk contoh dari fungsi atau bukan? Coba dilihat. Apakah masing-masing menu ini ada yang memiliki dua harga? Tidak ada. Jadi setiap menu ini, setiap jenis makanan atau minuman ini memiliki hanya satu harga. Bakso hanya 8.000, tidak ada bakso yang harganya 2.000 gitu, nggak ada. Nah, es teh 2.000. Lalu lagi es jeruk juga 2.000. Gitu boleh. Tapi perlu diingat bahwa untuk yang ini, domain ini dia tidak boleh bercabang dua. Gitu ya, seperti ini tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh dari fungsi. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang pertama. Ini merupakan fungsi. Kenapa? Coba dilihat ini. Cara mengeceknya yaitu kalau kita tarik garis vertikal di sembarang titik, dia memotong tepat di satu titik, begitu. Nah, jadi nggak boleh memotong di dua titik. Di sini saya tarik garis set ke bawah sini. Dia memotongnya di sini. Nah, lagi sini seret begini. Memotongnya di sini. Nah, jadi si sebarang titik di sebarang bagian kita tarik garis vertikal ketika dia memotong di satu titik, yaitu dia merupakan fungsi. Jadi ini adalah fungsi. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis vertikal, ada bagian yang memotong di dua titik. Nah, kita tarik garis. Nah, ini memotong lagi di sini, di sini. Nah, jadi ini bukan fungsi. Berikutnya, ini juga bukan fungsi karena kalau kita tarik garis vertikal, yang ini memotong di dua titik, ya. Jadi ini bukan fungsi. Berikutnya, kita akan menentukan domain dan range dari grafik fungsi. Nah, jadi perhatikan ini, gambar ini. Untuk menentukan apa tadi domain? Domain adalah daerah asal ya. Kalau range adalah daerah hasil. Nah, untuk menentukan domain atau daerah asal yang kita lihat adalah yang sumbu X. Kalau daerah hasil yang kita lihat adalah sumbu Y, begitu. Terus dari gambar ini artinya apa kalau dia ada panahnya ini? Nah, kalau ada panahnya seperti ini, itu artinya garis ini terus ke sana, ke atas terus sampai tak hingga. Nah, ke sana terus artinya. Di sini yang pangkalnya, ujungnya ini terus ke sana. Oke. Berikutnya, kita tentukan domain atau daerah asal atau DF begini, domain fungsi F. Nah, kita lihat sumbu X-nya. Nah, ini pangkalnya, lalu sampai mana? Ke kanannya terus ya, karena ini kan panahnya kan terus ke atas sana, terus berarti kan yang di sini juga gitu. Sehingga di sini itu dari 2 sampai dengan ke kanan terus. Berarti kalau kita tulis yaitu X, berarti yang ini X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, gini. Karena garis ini dari 2 sampai ke sana terus. Kalau kita lihat di sumbu X dari 2 ke kanan terus. Jadi di sini itu X lebih dari atau sama dengan 2. X elemen bilangan real. Apa itu bilangan real? Nah, bilangan real yaitu semua bilangan yang ada di sini semuanya. Kalau kita sebutkan bilangan di antara di sini semuanya misalkan 4,01 termasuk bilangan real. 4,2777771 termasuk juga.
Jadi semua bilangan yang ada di sini, di garis ini, kalau kita sebutkan bilangan terletak di sini, walaupun sekecil apapun, itu termasuk bilangan real. Begitu. Eh, berikutnya, ini ya, bisa ya. Terus misalkan di sini, bentar lagi. Nah, contoh berikutnya, kalau di sininya bolong, panahnya ke sana. Oh, bentar dulu. Tadi kita menentukan domain fungsi. Sekarang kita tentukan yang range-nya. Kalau menentukan range atau daerah hasil, kita lihat sumbu Y-nya. Maka dari sini kita lihat sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kita lihat yang garis ini, vertikalnya ini. Nah, ini dari 1 ke atas terus ya, 1 sampai sana terus. Nah, jadinya kalau kita tulis dalam notasi RF sama dengan X, di mana X 1 ke atas berarti X, sorry, karena ini kalau range itu sumbu Y berarti ini Y. Nah, Y lebih dari atau sama dengan 1. Y elemen bilangan real. Gitu. Saya ingatkan kembali, saya ulangi lagi. Kalau menentukan domain atau daerah asal, kita lihat sumbu X-nya. Lalu kalau menentukan range atau daerah hasil, kita lihat sumbu Y. Oke, contoh berikutnya. Kita tentukan dulu domainnya dulu. Kita lihat sumbu X-nya. Ini dari 5 ke arah sana terus ya berarti. Nah, jadinya 5 ke kiri jadinya X kurang dari 5. X di mana X kurang dari 5. Di sini tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena di sini itu bolong. Kalau di sini bolong tidak ada sama dengannya. Seperti tadi, misalkan di sini bolong, ya sama. Di sini tidak ada sama dengannya. Di sini juga tidak ada sama dengannya. Di sini cuma lebih dari, di sini juga lebih dari, tidak ada sama dengannya. Nah, berikutnya X elemen bilangan real. Berikutnya range fungsi f. Y di mana Y? Sekarang kita lihat yang ke atasnya sana. Dari apa ini? Dari 1 ke atas berarti Y lebih dari 1 ke atas. 1 gini ya, Y elemen bilangan real. Nah, jadi kita lihat batasnya bawah 1 sampai atas sampai tak hingga. Kalau ditulis dalam notasi seperti ini. Y lebih dari 1. Contoh berikutnya. Nah, sekarang di kedua ujungnya tidak ada panahnya, cuma bolong-bolong. Maka kita cari dulu domain fungsi f. Kita lihat sumbu x-nya. Ini dari negatif 5 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 5. Berarti di sini 5 sampai dengan 5 itu ditulis notasinya seperti ini. Sorry, negatif 5 sampai dengan 5. Di sini tidak ada sama dengannya. Kenapa? Karena di sini bolong, di sini juga bolong. Kalau di sini misalkan buntu, berarti di sini ada sama dengannya. Gitu ya. Berikutnya kita tentukan range fungsi f. Y di mana Y di sini dari berapa ini? Negatif 3 sampai dengan ke atasnya sampai dengan 2. Jadinya negatif 3 sampai dengan 2 begini. Y elemen bilangan real. Y di mana negatif 3 kurang dari Y kurang dari 2
Y elemen bilangan real. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kedua pangkal penuh, lingkaran penuh. Sama seperti tadi ya, domain X, di mana X-nya ini dari negatif 3 sampai dengan 5. Kalau kita tulis notasi negatif 3, gini ya, kalau biar gampang, X-nya tengah. Terus, kurang dari begini, ada sama dengannya karena di sini lingkaran penuh, di sini juga lingkaran penuh. X elemen bilangan real. Berikutnya range fungsi f. Y, di mana Y kita lihat sumbu Y-nya dari negatif 6 sampai dengan di sini, sampai dengan 2. Negatif 6 sampai dengan 2. Tengah-tengahnya Y, panahnya begini, begini. Karena ini buntu ada sama dengannya. Y elemen bilangan real. Oke, gampang. Berikutnya satunya bolong, satunya nutup. Ini bolong, ini nutup. Kita tentukan domain fungsi f. X, di mana X? Kita lihat sumbu X-nya, ini yang horizontal. Dari 6 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 3 ya. Nah, berarti negatif 6, X, terus 3. Di sini bolong, maka tidak ada sama dengannya. Lalu yang di sini lingkaran penuh, ada sama dengannya. Oke. Lalu X elemen bilangan real. Gitu. Lalu sekarang range fungsi f. Y, di mana Y? Kita lihat sumbu Y-nya ini dari 1 sampai dengan 4. Nah, berarti 1 Y 4 begini ya. Tandanya kurang dari, nggak ada sama dengannya karena di sini bolong. Pas di 1 ini bolong, yang pas di 4 ini. Nah, ini buntu. Nah, jadi ada sama dengannya. Y elemen bilangan real. Berikutnya, bagaimana kalau gambarnya tidak garis tapi hanya titik, titik, titik begitu? Nah, kita cari domain fungsi f-nya. Sama. Untuk menentukan domain kita lihat yang horizontal, yang sumbu x-nya. Kita lihat. Nah, ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini. Nah, jadi domainnya itu bukan rentang, tapi hanya titik-titik saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Lalu range-nya kita lihat sumbu Y. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak kalau kita yang ini RF-nya ini kita tulis bukan seperti ini, tapi 2 sampai dengan 6 begitu. Berarti ini X di mana 2 gini X gini. Boleh nggak kita tulis begini? Nah, karena di sini itu bukan rentang, jadi jangan ditulis rentang, kita tulis seperti ini saja. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau seperti ini. Kita tentukan domain fungsi f. Kita lihat sumbu x-nya.
Ini dari kiri mulai berapa ini? Ini ke sana terus artinya. Ini ke sana terus, ini juga ke kanan terus. Jadi ini dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kalau kita tuliskan gini aja, X elemen bilangan real. Nah, ini artinya dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi ke kanan, dari sana sampai dengan kanan. Dari paling kiri sampai dengan paling kanan. Jadi semua bilangan real. Berikutnya range-nya. Nah, apakah range-nya juga elemen semua bilangan real? Enggak, karena di sini dari satu. Satu ke atas terus. Nah, dari satu ke atas terus. Jadi seperti yang tadi, satu ke atas terus, yaitu Y lebih dari atau sama dengan satu. Satunya ikut. Nah, Y elemen bilangan real. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kita tentukan domainnya dulu. Kita lihat sumbu X. Ini dari negatif 3 sampai dengan 3. Berarti X, di mana X-nya itu dari negatif tak hingga sampai dengan, dari negatif 3 sampai dengan 3. Berarti kalau kita tulis begini ya. Di sini ada sama dengannya, karena ini lingkaran penuh, ini juga lingkaran penuh. X elemen bilangan real. Berikutnya range fungsi f. Y, di mana Y? Kita lihat sumbu Y-nya dari berapa ini? 0 sampai 9 sini. Nah, 0 sampai 9. Jadi 0 Y9. Gini, gini. Y elemen bilangan real. Nah, di sini 9-nya nutup karena yang ini ikut. Oke, berikutnya. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan domainnya itu negatif 2 sampai dengan 2. X elemen bilangan real. Kalau X elemen bilangan real nanti gambarnya garis, berupa garis, tidak berubah titik-titik. Nanti akan ada yang berubah titik-titik. Di sini dari negatif 2 berarti ke atas negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Berikutnya, kalau kita masukkan ini X, berarti yang ini Fx atau Y. X-nya 2 kita masukkan sini. 2 kali negatif 2 plus 1. 2 kali negatif 2 plus 1 sama dengan negatif 3. Berikutnya 2 kali negatif 1 plus 1 sama dengan ini negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Berikutnya 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Lalu 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Yang ini 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Berikutnya kita salin di sini berupa titik-titik. Ini koordinatnya berarti X-nya 2, yang ini negatif 3 berarti negatif 2, gini. Ini negatif 1, negatif 1. X-nya 0, Y-nya 1, gini. Ini 1,3, 2,5. Sekarang kita gambar di sini. Negatif 2,3 sini.
Berikutnya negatif 1, negatif 1 sini. Ketika 0,1 sini. Negatif 1,3 sini. 2,5. Nah, karena di sini itu X elemen bilangan real, maka garisnya bersambung. Tapi kalau di sini nanti akan ada X elemen bilangan bulat, nah, misalkan di sini saya kasih soalnya sama, Fx sama dengan 2x plus 1, df-nya yaitu X, dimana negatif 2 sampai dengan 2, X elemen bilangan bulat misalkan, bilbul gitu ya. Nah, maka yowis ini gambarnya. Gambarnya hanya ini. Titik, 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 titik. Tapi kalau di sini itu adalah X elemen bilangan real, maka ini semuanya. Nah, ini semuanya. Jadi garisnya nyambung gini, ditarik garis seret, seret, seret. Ah, gitu. Jadi garisnya bersambung. Tapi kalau di sini ada keterangan X elemen bilangan bulat hanya titik, di sini titik, 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 begitu. Ya, nah, yang ini saya hapus. Oke. Berikutnya, kalau misalkan di soal disuruh menentukan, ini kan df-nya, sekarang disuruh menentukan rf-nya. Nah, disuruh gambar, lalu disuruh menentukan range-nya. Tadi gimana untuk menentukan range? Dilihat sumbu Y. Nah, dilihat sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kita lihat sumbu Y-nya. Paling bawah dari negatif 3, yang atas dari sampai dengan 5, sehingga negatif 3 sampai dengan 5, tengahnya kasih Y, tandanya gitu. Y elemen bilangan real karena dia itu bersambung garisnya, gitu ya. Oke. Kalau misalkan di sini saya kasih contoh lagi, fx sama dengan x plus 2, lalu dengan domain fungsi f-nya yaitu x dari 0 sampai dengan misalkan sampai dengan 4 begini. X elemen bilangan bulat. Bilangan real aja. Caranya sama seperti tadi, ini dari 0 sampai dengan 4, kita tulis X, sini Y gitu ya. Dari 0 berarti di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Berikutnya kita masukkan ke sini. Fx itu sama dengan Y loh ya. Jadinya yang ini X plus 2. Kalau X-nya 0 berarti 0 plus 2. Yang ini 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2, 4 plus 2. Sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6. Berikutnya kita salin di sini. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti sini ya. Lalu kalau X-nya 1, Y-nya 3, 1,3 sini. Lalu 2, kalau X-nya 2, Y-nya 4, 2, sini Y-nya 4. Berikutnya, kalau X-nya 3, Y-nya 5. Sini.
Kalau X-nya 4, Y-nya 6. Sini. Nah, kita tarik garis. Seret. Nah, ini kalau pakai penggaris lurus, tapi saya nggak pakai penggaris, makanya untuk melengkung. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang di sini, yang bagian ini tidak ada sama dengannya. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan 4, di sini tidak ada sama dengannya. Nah, ketika X-nya 4, di sini tidak ada sama dengannya, maka ini bolong. Bukan itu, tapi bolong. Kalau yang ini tidak ada sama dengannya juga, maka di sini juga bolong, tidak lingkaran penuh. Jadi seperti itu. Nah, misalkan contoh lagi di sini Gx misalkan, Gx sama dengan 3x dikurangi 1 dengan domain fungsi f, yaitu x dari 0 sampai dengan 2 x elemen bilangan bulat. Coba di sini kita buat tabel 0 sampai dengan 2 x, ini 0, 1, 2. Kita masukkan ke sini, 3 kali 0 dikurangi 1. Ini 3 kali 1 dikurangi 1. 3 kali X-nya kita ganti 2 dikurangi 1. Nah, sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Yang ini 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi titiknya itu kalau X-nya 0, Y-nya negatif 1. X-nya 0, Y-nya negatif 1, berarti sini. Berikutnya 1,2 sini. Berikutnya 2,5 sini. Nah, sekarang kita lihat di sini apa? X elemen bilangan bulat. Jadi tidak ada garis. Ya wes, seperti ini aja. Titik, titik, titik. Nah, itu kalau di sini ada syaratnya X elemen bilangan bulat. Kalau di sini ada X elemen bilangan real, maka ini ditarik garis lurus. Begitu. Coba sekarang coba tentukan RF. Kalau menentukan range-nya kita lihat sumbu Y. Y di mana Y negatif 1, 2, 5. Udah usah kita buat seperti ini ya. Kita buat langsung aja untuk himpunan. Nah, kita tulis dalam bentuk himpunan langsung. Negatif 1, terus 2, ya, negatif 1, terus 2, terus 5. Oke, gini aja. Nanti setelah ini, setelah video ini nanti akan ada materi berikutnya menentukan domain dari sebuah fungsi tanpa menggambar grafiknya. Oke, untuk video ini saya akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.